Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan, hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngeten ya. Ketika kula mau diskusi ini udah perdebatannya kali Joko kamu nanti ditulis Tuhan nggak termasuk yang sujud. Kebuat mungkin nggak sujud itu bentek. Mikir kali Joko. Rugi ke sujud ke badok ke tangan. Jasa tem sebenarnya pun teh. Orang orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasa tu mau sebenarnya dadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sebenarnya. Mikir kali. Wong bolak-balik balik Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Itu lah kalau belajar tak tahu menang Irak. Yang jelas yang menang gak sabar orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Betul. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning pengen. Itu cara orang hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa. Aku ora ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah waktu pidato 2 jam barang tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho iki tenan tawarai ya terus. Lah kula bosen. Zaman betul itu guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, nggih. Waras secara hakikat. Kula niku mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Ya, lan ketika sekarang di kampung atau muka kata ora dadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah kata. Biar merasakan ilmu nopo. Saudara kita yang satu ini adalah. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampean sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang, kan ora butuh rapi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham itu? Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal, kok ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu.
Roh saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Hasil nguniku seorang ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak. Nek tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Jadi ya kentur. Kali coba mantan preman jak debat terus ngono mbok terus nak pateni kowe. Lah debat iki biar iso. Premane kumat. Ya sampeman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar rukat terus jadi sahabat kok debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi, bareng diputuskan Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe iki. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang neh takok Umar. Apa malah aku mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Entah ini. Entah dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya wis kandhani. Ora mesti cara ali sampeyan. Lah ora bapatene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nek percaya ora gitu Yahudi Muslim. Lah ali itu Gustur. Ari Gustur ra beda piye tenang. Ali jan ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gustur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacar, masker jangan ada cerita besok. Wah ruwet, terus malah dalil dinalina tubuh syahwat minan. Iya pondok tanpa pelaturan lah. Paham ya, ruwet dah. Mana jogeman, kiai pinter teman-teman itu jogeman. Sing biasa wae ono syariate sithik-sithik. Sing kamane ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung, sing ono rasane lha donya ono napa? Nah, guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati. Bilal ge seneng ae. Godan nalqal akhibah Muhammad dan wa hisbah. Kalau nak mati malah senang loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Hal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa?
syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, terus itu dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ora sida dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pintar kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak. Dari pangeran wis pirsa, kowe nang klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa klambenan itu dinggo tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita, iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau mana orang syariat itu ada kok sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ra duwe bingung, urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Melane kiai-kiai peken nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Ngene meriang lho, sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh dino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku lho mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat dijuaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kok lawani, tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diuji menatari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu pertama ya. Jelas disebab. Tapi zaman roh jenengku itu pernah tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula nggih biasa mawon. Lah niku pernah ngajar-ajaran. Lah lha Gus ning donya tak enteni mau turu ngenteni mati ngono lho Gus kok repot. Ijaban kula terus enak. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati yo saiki iku. Ora usah ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan terus. Mulai Sunan Kalijaga semangat kan mata ini berkau tambah omongannya glodro dindi.
Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi masyiatillah wa irad. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebenarnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiat.